Kalau aku nggak bisa, aku langsung jawab pakai bahasa Indonesia, langsung cepet, langsung tak samber gitu guys. Dia selesai nanya, aku langsung tak samber, tak jawab. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku guys, David Kun. Oke, di video ini aku mau kasih tahu kalian guys, tips agar lulus Mensetsu atau wawancara dengan pihak Jepang guys. Ngobrol santai guys. Jadi apa ya, tes Mensetsu atau wawancara dengan pihak Jepang itu menurut aku ya nggak mudah, ya nggak sulit guys, karena kita tuh nggak diwajibkan pakai bahasa Jepang. Tesnya wawancara itu nggak pakai bahasa Jepang guys, nggak diwajibin gitu. Jadi kita tuh tes wawancara dengan pihak Jepang itu guys, biasanya ada yang dari perusahaannya atau kumianya itu datang langsung ke Indonesia, ada juga yang via Zoom. Jadi tesnya itu selalu ada translatornya guys. Jadi kalau kalian mau Zoom, kalian mau ketemu langsung sama orang Jepangnya, itu tuh ada translatornya guys, dari Indonesia. Jadi kalian tuh kalau nggak bisa jawab dengan bahasa Jepang, itu kalian tuh masih bisa jawab dengan bahasa Indonesia. Yang penting kalian tuh yakin, mantep gitu. Jadi nggak petat-petat, walaupun kalian nggak bahasa Jepang, kalian bahasa Indonesia, tapi bahasa Jepang, bahasa Indonesia tuh yang mantap guys, jangan yang petat-petat. Ya, saya pernah bekerja di sini, dia membuat ini, banyak kurang lebih segini. Nah itu alah, udah skip guys pokoknya dari pihak Jepang. Jadi kalian tuh apa ya, jawab pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, yang penting mantap, jelas gitu. Kayaknya tentang pengalaman kerja, saya pernah bekerja di bengkel ini, saya gajinya sebulan segini, terus saya bekerjanya di bagian ini gitu. Jadi yang mantap guys, jangan yang petat gitu guys. Jadi kalian tuh yang mantap pakai bahasa Indonesia tuh nggak apa-apa. Nanti kan ada translatornya bahasa Indonesia ke bahasa Jepangnya kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin gitu. Yang penting kalian itu bisa perkenalan dengan lancar dan jelas, itu aja guys, yang mantep gitu. Soalnya nanti kalian tuh setelah dinyatakan lulus dapet job itu, kalian tuh masih belajar lagi bahasa Jepang. Jadi belajar di pusat itu sekitar 3 bulan, terus kalian belajar di LPK nya itu sekitar masih 1 bulan 2 bulan guys. Jadi masih apa ya, lama lah. Soalnya pengalamanku itu ya guys, aku tuh 1 bulan, kalau iya 1 bulan tuh aku tuh masuk LPK 1 bulan. Itu hafalan itu kotoba dari bab 1 sampai bab 25 itu aku 2 minggu udah rampung lah, tinggal ngulas. Nah aku masuk apa ya, tata bahasa itu tentang menyambung kata guys. Jadi bunpo lah kayak gitu, tentang menyambung kalimat gitu, kayak gitu. Cara bahasa Indonesianya apa ya tentang apa, terus bagaimana, itulah pokoknya intinya itu guys, nyambung kalimat. Nah aku tuh baru masuk tata bahasa itu baru 1 hari guys. Jadi hari ini masuk tata bahasa, besoknya langsung disuruh tes guys. Jadi aku tuh pengalamanku, aku udah mantap guys pakai bahasa Indonesia itu, aku jawabnya udah mantap. Nah di akhir mau selesai itu guys, tes Mensetsu itu, orang Jepangnya tuh nanya kayak gini guys, coba saya ini pengen dengar pengen tahu sampai mana bahasa Jepang kalian. Nah di situ aku langsung down guys. Jadi badanku langsung dingin gitu. Aduh, nanti ditanyain apa ini. Dan pertanyaan itu sangat sepele sekali guys. Cuma ditanya umur anak saya itu berapa guys, dan saya tuh nggak bisa jawab guys. Padahal sangat mudah sekali, dan itu jawabannya tuh cuma sangsai des 3 tahun gitu. Tapi aku nggak bisa jawab guys. Nilai itu aku ditanya itu tuh udah down lah, udah nggak. Aku ditanyain anatano kodomo wa nansai desu ka, nah kan berapa umur anak kamu, aku tuh ditanyain itu, ya aku bingung guys, nggak bisa jawab. Aduh gimana ini jawabnya. Yalah kan itu kan ada translatornya, jadi translatornya itu nggak mau ngasih tahu guys ke Jepangnya. Aku tuh udah jawab 3 tahun gitu, tapi kan dia pengennya bahasa Jepang, jadi aku tuh nggak tahu guys. Jadi hampir blank lah, nggak bisa apa-apa. Aku cuma diem aja itu, hampir 2 menit itu diem guys. Dilalah kan di belakang itu, waktu itu aku apa ya, Mensetsunya atau wawancaranya itu dilalah Zoom guys. Jadi di belakang laptop itu ada senseiku. Nah senseiku tuh nulisin guys pakai kertas 3 sai, aku jawab 3 sai. Jadi tradernya ketawa, terus orang Jepangnya juga ketawa guys. Aku terus
aduh ngapain ini diketawain. Setelah itu kan terus orang Jepangnya itu kayak menggebu-gebu loh, gimana cepet gitu kan, dia udah ketawa-ketawa. Habis itu sebelah sananya tuh ada teman-teman aku guys, ada apa ya, senpaiku lah ke kelasku gitu. Dia tuh terus ngasih tahu, bisik-bisik, Sangsai Sangsai. Nah aku terus jawab Sangsai. Jadi orang Jepangnya langsung gini guys, ketawa sambil tepok-tepok. Jadi aku tuh aduh udah positif nggak lulus. Dan bener guys, besoknya pengumuman aku dinyatain nggak lulus ya itu guys, karena nggak bisa jawab pakai bahasa Jepang itu, padahal cuma pertanyaan sepele kayak gitu guys. Padahal itu tadinya tuh ada ya translatornya pakai bahasa Indonesia, tapi ya itu guys, karena itu cuma ditanyain umur itu nggak tahu, ya itu guys, terus nggak lulus. Dan aku tuh tes wawancara itu nggak cuma 1 kali guys, 3 kali baru dinyatakan lulus di perusahaan sekarang ini guys. Dan tes kedua itu aku udah mantap guys, udah pede lah kan, udah pernah wawancara nih. Jadi keduanya udah pede guys, udah nyantai lah gitu, mau ditanyain apa aja udah agak mudeng lah gitu guys. Soalnya udah belajar itu selama 1 bulan tata bahasa itu udah agak mudeng lah, ditanyain apa aku udah tahu guys. Soalnya kan nanti dikasih tahu juga kalian pertanyaan sering muncul itu apa, nanti ada kisi-kisinya. Jadi udah paham lah mau ditanyain ini, aku udah punya jawaban yang pakai bahasa Jepangnya. Dilalahnya lawannya itu udah apa ya, lawannya itu kan dari LPK aku kan 2 orang, yang lainnya itu dari LPK Jawa itu ada 4 orang apa 5 orang gitu. Jadi sensei aku udah ngomong sendiri guys, kamu udah positif lulus nih, soalnya kan aku auranya udah positif gitu guys. Jadi orang Jepangnya nanya itu langsung tak jawab gitu guys, aku bisa jawab dengan bahasa Jepang terus jawab pakai bahasa Indonesia juga. Jadi kalau kalian bisa bahasa Jepang itu kalian ada nilai positifnya gitu. Dan itu ternyata setelah itu Mensetsu sensei tuh ngomong, kamu udah positif, berdua ini udah positif keterima lah, karena jawabannya udah bagus-bagus dan pede gitu. Soalnya yang 5 itu guys, yang 2 itu nggak apa ya, nggak masuk akal lah gitu, cuma diem aja gitu, pelongo gitu lah ya, nggak ngomongin orang ya guys. Emang kayak gitu. Yang satunya itu rambutnya panjang dan itu kan zoom ya guys, jadi pakai lampu motor kayaknya guys, jadi mukanya tuh kesorot lampu kayak gitu guys. Jadi itu terlalu over banget gitu, kata senseiku lah, itu nggak mungkin lah, pokoknya kalian yang keterima. Dan ternyata besoknya pengumuman, ternyata yang dicari itu cuma 1 guys, dan yang lulus itu yang poninya lempar, yang mukanya itu kesorot lampu itu guys, itu yang malah keterima. Ternyata dia itu ngirim juga kan disuruh ngirim video ngelas guys. Soalnya dulu aku tuh jobnya job pengelasan, yang nggak keterima itu disuruh ngirim video pas ngelas, dan aku masih bikin video. Ternyata pengumuman aku nggak keterima guys. Yang keterima itu yang polem tadi itu. Ternyata dia tuh udah punya sertifikat ngelas, jadi dia tuh masukin lamaran itu sekalian sertifikat ngelasnya, jadi dia yang keterima guys kayak gitu. Dan yang ketiganya itu yang inilah, yang di perusahaan ini tuh aku udah pede banget guys. Pokoknya kan ada kisi-kisinya tuh, dijawab pertanyaan ini jawabnya ini, jadi aku udah apalin semua guys. Pokoknya udah apal banget semuanya guys. Jadi mau pertanyaan ini, kalau jawab ini langsung jawab. Jadi kalau aku nggak bisa, aku langsung jawab pakai bahasa Indonesia, langsung tak sambar gitu guys. Dia selesai nanya, aku langsung tak sambar, tak jawab langsung gitu. Jadi kalian tuh kalau wawancara itu tips senyum, terus badannya yang tegas lah pokoknya. Jadi kalau dia tanya langsung jawab. Terus yang tips yang kedua itu, yang penting pas kalian perkenalan itu ya guys. Soalnya kalau bahasa gaulnya itu, kalau bahasa bahasa percintaannya itu jatuh cinta pada pandangan pertama itu guys. Jadi kalian tuh pas perkenalan itu yang mantap guys. Kan pertanyaan kayak gini guys, hajimemashite. Jadi kalian nggak usah yang teriak-teriak yang menggebu-gebu gitu guys, nggak ada. Kan biasanya di YouTube itu kan ada sih guys yang hajimemashite watashi wa namae wa gitu. Itu nggak itu orang Jepangnya malah takut guys, malah ya mantap sih, tapi orang Jepangnya malah males kayaknya lo guys, malah takut paling lo. Terus aku cari referensi, terus tanya temen-temenku yang ada di Jepang, terus aku buka YouTube, dan ternyata tuh
Memang bener guys, cuma santai yang penting tegas gitu. Hajime Mas kayak gini, watashi no nama wa David Ardiansyah Tomoshimas Indonesia no Rambangkara Mairimasta watashi no sumiwa Sakau suruh kote des dojo resiko negasimas. Nah kayak gitu aja udah cukup guys. Terus sama umur itu aku dulu itu pas wawancara itu 27 tahun guys, masih bisa kayak gitu guys. Jadi wawancara tuh perkenalan tuh nggak ya yang terlalu teriak-teriak gitu, soalnya kemarin di Senta itu juga diajarin cuma itu guys, cuma nama, umur, terus nama pendek, hobi, udah itu aja guys. Jadi nggak terlalu yang panjang-panjang. Biasanya kan ada hobi saya gini, terus saya tiap hari bekerja dengan semangat, dan saya ketika saya keterima saya akan selalu belajar bahasa Jepang dengan semangat. Terlalu panjang guys, nanti kalian malah apa ya, malah ngedon, kalian lupa, itu malah stop di situ, kalian malah percuma guys. Jadi ke belakangnya kalian udah nggak pede lagi, aduh tadi udah salah ini, aduh gimana ini kan. Nah kayak gitu guys. Jadi pendek, singkat, padat, dan jelas, yang penting kayak gitu. Yang penting nama panjang, nama pendek, terus umur, hobi, udah itu aja udah cukup guys. Soalnya nanti itu kalau kalian sebutin semua di perkenalan itu, nanti orang Jepangnya tuh bingung guys mau nanyanya. Jadi mau baca basinya itu apa ya, udah terjawab semua lah. Mau ngapain kita mau wawancara apa gitu kan. Biasanya ada yang nyebutin juga saya keluarganya berapa gitu, berapa orang, terlalu panjang, nanti kalian ngedon malah percuma guys. Jadi apa ya, nanti selanjutnya kalian nggak pede. Soalnya aku pas tes wawancara pertama juga itu kayak gitu guys. Aku kan baru pertama kali tes wawancara ya itu guys, karena baru 1 hari masuk tata bahasa, jadi perkenalan juga masih jelek banget guys. Jadi aku setelah nyebutin umur itu kan harusnya nyebutin alamat dari Indonesia terus Lampung, aku tuh lupa guys, sama temanku itu di senggol gini sampean. Jadi udah ngedon lah, udah nggak pede. Jadi ya itulah, mungkin karena nggak keterima karena itu juga. Jadi yang ketiga itu aku udah pede banget guys, perkenalan udah nyantai, terus pas wawancara juga udah nyantai, udah tegap kayak gini guys, jelas kayak gini lah, udah nyantai lah pokoknya, nggak terlalu nggak terlalu tegang banget gitu. Intinya itu guys, kalian nggak tegang, kalian pede, percaya diri. Terus pas perkenalan itu guys, yang pokoknya beri kesan pertama yang terbaik gitu. Jadi kalian yang santai, tenang, perkenalannya yang bagus kayak gitulah intinya. Soalnya buat pertanyaan itu ada translatornya, jadi nggak usah terlalu bingung guys, nggak usah terlalu pusing. Kalian ya wajib sih pakai bahasa Jepang, karena kalau kalian bisa jawab pakai bahasa Jepang itu ada nilai plusnya kayak gitu. Jadi seperti itu guys, intinya kalian harus tegap, tegas, semangat kayak gitu guys. Trik trik mengecoh lawan lah. Kalian kalau ditanya ini langsung guys, kalian dia udah selesai langsung samber gitu guys. Terus nanti kan biasanya di setiap akhir wawancara itu kan ada pertanyaan nih, disuruh bikin pertanyaan. Terus kalian langsung gini, apakah ada pertanyaan, kalian langsung gini guys, langsung angkat tangan. Nanti kalau kalian udah nyiapin kan bahasa Jepang, nah kalian agak lupa, lemot lah, langsung aja pakai bahasa Indonesia. Kalian tanya lah kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau di wawancaranya belum dijelasin jamnya guys. Terus kalian tanya pekerjaan apa yang paling berat di situ, di perusahaan tersebut. Terus di situ tempat yang paling menyenangkan tuh di daerah situ di mana gitu guys. Jadi itu guys video tentang tips dan triknya kalian agar lulus tes Mensetsu di Jepang guys. Jadi intinya kalian yang semangat, percaya diri, yang pede lah, sama minta doa dari kedua orang tua guys, sama yang punya istri ya sama istrinya lah. Intinya itu guys, soalnya doa orang tua tuh yang paling mujarab. Jadi intinya kalian yang percaya diri pas Mensetsu, kalian nggak bisa jawab bahasa Jepang tuh nggak apa-apa guys, soalnya kalian tuh baru belajar juga kan, orang Jepangnya tuh ngajarin juga guys. Yang penting intinya nanti kalian setelah itu kan kalian belajar, nanti kan ada penilaian di pendidikan pusat itu tuh tiap minggu, kalau nggak tiap 1 bulan sekali itu ada penilaian buat dikirim ke perusahaannya guys kayak gitu. Jadi intinya kalian harus semangat belajar bahasa Jepangnya. Terus pas wawancara Mensetsu itu yang semangat guys, intinya kalian pede gitu aja lah.
Oke, sekian dulu videonya guys, karena ini dingin banget guys, nih tanganku udah gigil guys, bibirku udah pecah-pecah semua nih guys. Oke, sekian dulu videonya guys, buat semangat buat kalian yang masih belajar bahasa Jepang dan yang mau tes mensetsu atau wawancara dengan pihak Jepang, semoga kalian keterima guys, dan sampai ketemu di Jepang guys. Kalau kalian udah nyampe Jepang, kabarin aku, nanti kita bisa ketemuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.